Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman untuk di channel ya, untuk trading analisa kripto pada hari ini. Oke teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Saya harap semuanya sehat selalu teman-teman dan lancar usahanya ya, amin. Oke teman-teman ya, sekarang Bitcoin di level masih stabil teman-teman di area 39.100 ya. Tidak ada kenaikan cukup signifikan tadi malam ya teman-teman, tapi ini ada beberapa analisa yang perlu saya sampaikan buat teman-teman nanti. Dan ada juga nanti untuk chart Shiba teman-teman, nanti saya akan sedikit analisis teman-teman, yang mudah-mudahan saja ya bisa untuk memberikan ya referensi buat teman-teman. Tapi ingat, stay di your teman-teman, do your own research. Ingat, investasi yang baik adalah investasi dikelola sendiri ya teman-teman ya, bukan dikelola orang lain ataupun institusi lain teman-teman. Jadi di sini kita sambil belajar ya, sambil juga teman-teman mendalami ilmu tentang cryptocurrency ini. Oke, sebenarnya saya juga tidak terlalu di kripto teman-teman ya. Saya juga dagang ya, untuk online shop ya. Jadi basic saya itu online shop. Jadi kripto ini hanya untuk sekedar ya, untuk menabung untuk jangka panjang dan sedikit ya untuk scalping dikit lah teman-teman, mencari untung-untung dikit ya, tiap bulan lumayan ya bisa withdraw ya. Kalau dihitung-hitung nanti ya bisa buat beli jajan lah teman-teman. Oke ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman untuk analisanya, oke langsung aja ya untuk ke Fear and Greed. Sekarang di level 21 teman-teman, ini masih belum banyak paus yang masuk, ibaratnya itu masih ya mamang lah teman-teman, ibaratnya tuh belum ada yang pertanda besar untuk signifikan kenaikan ya. Tapi kemarin itu kan sudah saya bahas ya teman-teman, bahwa paus-paus Coinbase ini sekarang agak mulai sedikit masif teman-teman ya, entah kenapa ya. Oke, kita bisa lihat dulu untuk di chartnya teman-teman. Untuk Bitcoin masih relatif flat teman-teman, atau stabil ya di area 39.000, tidak ada kenaikan cukup signifikan. Jadi teman-teman kalau mau serok aja di area 38.000 ini teman-teman. Kalau mau futures ya buy, kemudian scalping dikit-dikit lumayan teman-teman, mudah-mudahan bisa to the moon. Oke, dan ini tidak terlalu signifikan, dan kita bisa lihat untuk chart daily-nya juga masih cukup sangat masif teman-teman di sini. Dan kita diatur untuk weekly, dan weekly juga teman-teman sama juga ya. Untuk weekly cukup sangat ya, cukup flat aja teman-teman ya, ibaratnya standar ya di area 32.000 sampai 44.000 itu area yang harus ditembus lah ibaratnya ya. Benteng yang ditembus ya teman-teman, atau resisten yang kuat banget ya di situ. Di situ pasti ada pantulan teman-teman. Oke, dan kita lihat teman-teman untuk di chart Shiba. Nah, ini Shiba ya teman-teman. Shiba di sini teman-teman, kita bisa lihat di daily. Sebenarnya Shiba ini sudah break teman-teman, sudah break di tanggal 6 Februari kemarin, sudah break, sudah naik ke atas, kemudian longsor lagi ya. Jadi kita tandai. Jadi untuk Shiba, untuk resisten yang kuat itu di area sini teman-teman. Oke. Ini terjadi pantulan ya di sini ya. Oke, kita horizontal line. Oke, untuk Shiba ya. Jadi Shiba dan teman-teman, ini adalah area resisten yang cukup kuat di sini, dan di sini teman-teman ada juga ya pantulan juga ya. Seperti ini juga dipantul juga resistennya. Kemungkinan naik lagi ya teman-teman di sini, dan di sini teman-teman ini kemungkinan agak mantul ya ke bawah, naik ke bawah. Ini kemungkinan ini agak bearish teman-teman ya. Naik ya, turun, naik ya, turun lagi, naik lagi, turun lagi teman-teman. Nah, kemungkinan ini akan terpantul teman-teman di area berapa rupiah ini, 0,0002 ya teman-teman ya. Jadi sekarang Shiba ini kemungkinan terpantul di area sini, di area 0,02. Jadi kalau mau pembelian Shiba teman-teman bisa di area sini ya, atau 0,02. Ini cukup sangat bagus teman-teman untuk Shiba ya, untuk bisa naik kembali ya, ibaratnya tuh bisa terpantul lagi ke atas lagi. Dan mudah-mudahan di sini area rejection atau area pantulan yang cukup sangat OP ya teman-teman di sini ya, di area 0,00002 ya. Dan kita bisa lihat teman-teman untuk di chartnya di H4 cukup sangat stabil ya, atau relatif flat. Jadi ya teman-teman kalau mau cicil-cicil ya juga tidak masalah ya untuk Shiba Inu ini. Karena Shiba Inu ini basisnya kuat teman-teman, tidak dipegang oleh institusi ataupun manapun. Ini dipegang oleh retail semua ya. Jadi semua itu pegang Shiba sekarang rata-rata, dan di beberapa negara itu sudah memperbolehkan Shiba untuk jadi alat pertukaran ya. Contoh kemarin itu di New York ya, buat makan burger ada ya, buat apa namanya nih, nonton bioskop juga ada ya, dan macam-macam. Jadi Shiba ini cukup sangat kuat ya, basisnya itu gede lah ibaratnya, basis arminya itu banyak ya. Oke,
Dan kita di chart di weekly teman-teman. Nah, ini chart di weekly teman-teman, kita bisa lihat di sini sudah break sebenarnya. Di weekly sudah break teman-teman, dan teman-teman di sini ada pantulan juga ya. Jadi mengikuti arah Bitcoin. Jadi kalau misalkan Bitcoin ini tembus ya, daily ini tembus di area Shiba ini tembus di area 0,0034, kemungkinan Shiba bisa sampai 10 rupiah teman-teman ya, kemungkinan. Oke, ini juga analisa pribadi saya, tapi ingat stay di tetap pada analisa teman-teman sendiri, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bulan ini bisa terrecovery semuanya ya. Oke, dan di sini ada berita cukup sangat bagus teman-teman, saya sampaikan. Nah, di sini CryptoBiz. Oke ya, di sini CryptoBiz ya mengatakan bahwa Goldman Sachs akan masuk ke Ethereum pada tanggal 4 sampai 10 Maret ya. Di sini pelukan aset digital Wall Street tidak menunjukkan pada tanda-tanda memperlambat teman-teman. Bahkan mereka tidak perlu memberitahu tentang hal itu karena buktinya ada dalam cetakan kecil ya. Minggu ini pengajuan Komisi Sekuritas Pertukaran Amerika atau SEC mengungkapkan bahwa bank investasi multinasional Goldman Sachs telah diam-diam teman-teman menawarkan klien exposure Ethereum melalui galaksi digital mereka. Wow, jadi tidak hanya menawarkan investasi dan sebagainya, juga menawarkan Ethereum teman-teman untuk ke kliennya ya. Jadi Goldman Sachs kerjasama dengan Galaxy Digital untuk menawarkan klien pintu gerbang ke aset digital pada Juni 2021. Raksasa investasi kemarin tidak hanya Ethereum teman-teman, Bitcoin juga ya. Jadi proyek berjangka atau Bitcoin Futures ya teman-teman, bekerja sama dengan Galaxy Digital. Seperti raksasa jasa keuangan lainnya, Goldman Sachs teman-teman melihat ada tulisan di dinding menyadari bahwa kripto adalah kelas aset yang muncul dan potensi jangka panjang, entah itu dari kliennya benar-benar ingin berinvestasi di kripto. Wow, ini cukup sangat bagus juga. Jadi ya kemungkinan besar sih seperti itu ya teman-teman untuk kedepannya ya. Jadi si Goldman Sachs aja masuk Ethereum, apalagi kita ya rugilah kalau nggak masuk. Oke, dan ini teman-teman ada berita paus juga. Ini sekitar tanggal kemarin ya, 12 Maret kemarin jam 11 ini ada sekitar 800 Bitcoin masuk teman-teman ke wallet ya, dari transfer dari Coinbase ke wallet. Ini ada paus yang serok ternyata teman-teman ya, ada serok sekitar 800 Bitcoin. Dan di sini teman-teman ada juga nih yang penting banget saya sampaikan buat teman-teman. IOTX ini lagi gencar-gencarnya lagi mengembangkan ekosistemnya teman-teman. Kemarin kerjasama dengan Google ini teman-teman ya, Google Cloud. Sekarang teman-teman kerjasama dengan CityDAO. Jadi CityDAO itu apa sih bang? Oke, kita terjemahkan saja teman-teman. Kita terjemahkan. Oke, di sini teman-teman ada CityDAO ya. Nah, kami senang bermitra dengan CityDAO untuk menghubungkan tanah fisik ke real estate ke perangkat Web3. Jadi CityDAO ini teman-teman kayak gini, kita punya tanah ya. Kita punya tanah nih. Nah, tanah ini ada aset fisiknya ya teman-teman. Jadi bisa diperjualkan untuk plus. Jadi tanah fisik sama real estate, kayak gedung-gedung pencakar langit namanya real estate. Jadi itu nanti bisa dihubungkan teman-teman ke perangkatnya Web3-nya si IOTX ya teman-teman di sini. Jadi CityDAO ini adalah penjualan tanah fisik tapi sertifikatnya pakai blockchain ya, ibaratnya itu pakai NFT lah ibaratnya ya. Oke, jadi People Tracker kami sangat menangkap data dunia nyata. CityDAO Parcel O mendarat di Wyoming untuk membuat wawasan dukungan data DAO ya, atau Decentral Autonomous, lupa sih teman-teman DAO ya, nanti bisa dilihat di Google ya. Jadi ini sangat bagus banget teman-teman, ini proyek gede bukan main-main ya ibaratnya ya. Ini proyek gede ya. Kalau CityDAO ini ya kemungkinan kita bisa lihat ya, di sini masih baru-baru aja teman-teman, tapi masih bekerja di wilayah Wyoming ya. Jadi Wyoming itu masih sekitar negara bagian Wyoming ya, nanti bisa dilihat-lihat aja ya untuk kedepannya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa dilihat ya untuk kedepannya di sini untuk websitenya. Oke, kota DAO. Apakah ada tokennya bang ini ya? The DAO for Decentral Asset Ownership. Oh, DAO itu Decentral Asset Ownership teman-teman. Jadi teman-teman, nah di sini ada roadmapnya cukup sangat jelas teman-teman, dan mungkin teman-teman kalau mau serok-serok koin ini ya mungkin why not ya, kenapa enggak gitu ya. Karena ini backupnya adalah tanah asli dan real estate asli ibaratnya bangunan asli lah ibaratnya ya. Jadi bukan kayak project
aplikasi, tapi memang bener-bener ada proyeknya aja, ada yang backupnya ya, yang bener-bener yang cukup sangat bagus lah untuk kedepannya ya. Oke teman-teman, itu analisa saya pribadi ya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Oke, kalau yang mau bagi saya IOTX bisa teman-teman nanti bisa langsung di sini ya teman-teman ya, untuk di Get.io ya. Oke, sekarang harganya teman-teman kalau IOTX tuh masih di kisaran 0,68 ya, itu sekitar 1000 rupiah ya, 900-an 100 rupiahan ya. Ya lumayan lah kalau buat serok-serok jangka panjang ya teman-teman untuk kedepannya nanti. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya nih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Bitcoin dan kawan-kawan bisa terrecovery semuanya teman-teman ya. Sampai jumpa teman-teman untuk di pembahasan kripto analisis selanjutnya lagi. Oke, see you.